wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri Kebonsari 1, yang kami banggakan Pak Nugroho selaku CGP Angkatan 10 ini akan melaksanakan diseminasi terkait budaya positif. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ucap alhamdulillah karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di ruang guru dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang besok kita haknya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nugroho selaku CGP Angkatan 10 yang hari ini akan berbagi ilmu yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan program guru penggerak. Nantinya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Nugroho ini bisa kita aplikasikan di sekolah kita sehingga ilmu yang diperoleh dari Pak Nugroho bermanfaat buat kita semua, buat anak didik kita, dan buat orang-orang yang ada di lingkungan kita, sehingga semakin lama lembaga kita semakin baik. Karena apa? Banyak sekali dari lembaga kita yang sudah melaksanakan program guru penggerak. Ada Pak Guntur, ada Bu Nurul, ada Pak Didik, dan yang hari ini Pak Nugroho kemungkinan nanti akan disusul teman-teman yang lain, sehingga sekolah kita semakin lama semakin baik. Dan harapan dari orang tua wali siswa yang menitipkan anak didiknya di sini itu bisa terkabul, karena oh ternyata anak saya sudah jauh berubah, baik perilaku, baik pengetahuan dan lain sebagainya. Karena semakin tahun semakin ke depan tantangan itu tidak semakin mudah tapi semakin sulit. Maka harapan kita, marilah kita didik putra putri kita, siswa kita itu kita didik dengan sesuai zamannya. Kalau memang nanti ke depan zamannya era digitalisasi, mau tidak mau kita harus mengikuti dan berubah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang lainnya karena sudah menyempatkan waktu. Jadi mudah-mudahan mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baik mungkin, karena ilmu yang diperoleh dari Pak Nugroho akan disampaikan kepada kita dan nantinya kita sampaikan kepada anak didik kita, lingkungan kita, semuanya akan merasakan ilmu yang kita peroleh. Jadi pesan saya, Pak Nugroho harus tetap berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi ilmu yang diperoleh selalu dikembangkan dan disampaikan kepada teman-teman. Dan saya juga mohon maaf karena mungkin tidak bisa mengikuti Pak Nugroho, tapi tidak apa-apa. Saya akan nanti kalau sudah selesai saya akan mengikuti kembali. Jadi ini terkait dengan penilaian kinerja yang semakin hari semakin waktunya mepet. Jadi saya harus melaksanakannya. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf manakala saya dalam menyampaikan ada kurang kata yang berkenan di hati panjenengan semua. Sekali lagi mohon maaf, dan mungkin minggu depan akan sudah ganti karena SKPLT-nya sudah saya terima. Jadi nanti akan diganti oleh Bu Yani setelah perpisahan, setelah Purnawirawan. Hanya itu yang dapat saya
sampaikan sekali lagi semangat buat kita semua, buat Pak Nugroho ya. Kita akhiri dengan sholatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Dozi karena meluangkan waktu untuk membuka diseminasi ini. Dan sebelum saya mulai, saya mohon beribu maaf dulu kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menyempatkan mengikuti diseminasi saya, terutama Bapak Ibu guru kelas 6 yang sedari pagi tadi repot, yang saya tahu sendiri riwah-riwinya, dan Bapak Ibu guru yang di K13 Bu Eva dan Bu Nima saya juga tahu tadi repotnya riwah-riwinya karena dikejar deadline rapat Pak Musi. Dan tidak lupa Bapak Ibu, saya mau mengucapkan happy birthday to you, happy milad Mbak Cipa, semoga panjang umurnya serta mulia, banyak rezekinya, barokah umurnya, berkah hidupnya, berkah rezekinya, segera diberi momongan lagi, diberi Mas Aziz lagi tidak? Oh tidak, itu Mas Aziz saja. Enggak tambah satu lagi. Banyaknya maksudnya banyaknya. Amin, amin. Bapak Ibu kita doakan bersama Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Oke, ngapunten agak sedikit ngakolo. Oke, Bapak Ibu kita langsung ke materi diseminasi. Untuk materi pada hari ini adalah disiplin positif. Panjenengan mungkin sudah pernah mengikuti di PMM, sehingga mungkin yang saya sampaikan ini nanti akan sudah pernah panjenengan terima. Jadi kita bisa belajar bersama di sini. Manakala nanti saya ada kesalahan, mohon dibetulkan, terutama pada senior-senior saya. Ada Bu Riris, Bu Ratna, Bu Eva, dan senior guru penggerak ada Pak Guntur, Pak Cici, dan Bu Nurul. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelum ke materi, mari kita ice breaking dulu biar tidak terlalu tegang. Ini ada sedikit jokes ringan. Internetnya agak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, ayo kita bermain-main sebentar. Di depan ada 10 kotak. Jadi 10 kotak nanti akan ada pertanyaan dan mari kita jawab jawabannya kira-kira apa. Oke, untuk kesempatan pertama mungkin Pak Cici dulu. Pak Cici mau milih nomor berapa? Oke, kita coba nomor 7. Nomor 7, pertanyaannya adalah sayur apa yang bisa bikin bayi ketawa? Yang belakang bisa ketawa sendiri. Sayur apa Pak Cici? Tomat, kentang, brokoli. Kentang. Apa Pak Cici? Kentang, kita coba kentang. Mungkin jawabannya kentang. Betul, jadi kentang itu bikin bayi ketawa. Oke. Kesempatan kedua, kalau tadi sudah dari utara, sekarang yang dari selatan. Pak Cipa, ayo yang ulang tahun kita beri kesempatan. Coba. Nomor 4, kita buka nomor 4. Nah, huruf apa yang bikin mobil BMW mahal? B-nya, M-nya, atau W-nya? M mahal. M, kita coba. M. Mahal. Pak Guntur setuju sekali Pak Guntur. Jawabannya Pak Guntur? Jawabannya Pak Guntur? Jawabannya adalah W. Kalau kita ganti H jadinya B M H. Kan jadi mahal, murah. Ya sekarang yang tengah. Bu Riris, monggo, Bu Riris. Nomor 3. Ada bebek 10 dikali 1 jadinya berapa? Dikali 2. 20. Ada bebek 10 dikali 2 jadinya berapa? Mana?
bebek, ada bebek 10 dikali 2 jadinya berapa? Kalau kata-kata itu Pak, jawabannya 20. Kalau D-nya dipisah, jawabannya 12. Berapa? Kita coba berapa? Ide 8. Ada 10 yang dikalinya 2. Itu dikali itu seharusnya ada dipisah. Dipisah. Nek dipisah langsung ketemu lah jawabannya Pak. Iya. Satu lagi ya, terakhir sebelum kita masuk materi. Terakhir Maria, monggo Maria. Nomor 9. Wangi loh yang nomor 9. Dulu tenang nih. Kalau kamu pintar matematika, coba jawab pertanyaan Tiga kali tambah sama dengan 3 kali tambah 3 kali tambah sama dengan kenyang. Mungkin jawabannya kenyang. 3 kali tambah mungkin 3 kali tambah sama dengan kenyang. Kayak Pak Ria 3 kali. Oh, Pak itu 5 kali. Pak Ria 5 kali. Oke Bapak Ibu, cukup untuk jokes siang hari ini. Kita masuk ke materinya. Mungkin tanggal kelulusan berarti tanggal 10. Saya sudah selesai. Oke, Bapak Ibu, disiplin positif. Dan yang tanda tangan SKL, Pak. Kita ke pengertiannya dulu. Jadi kalau sederhananya disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada hukuman ataupun hadiah. Jadi anak itu sadar dengan sendirinya dari dalam dirinya sendiri tanpa takut kita hukum dan tanpa mengharapkan hadiah. Itu adalah sederhananya dari pengertian disiplin positif. Oke, berikutnya untuk bisa mencapai disiplin positif itu Bapak Ibu kita harus sadar dulu bahwa yang kita alami sehari-hari ini itu sebenarnya hanya ilusi semata, tidak yang sebenar-benarnya. Yang pertama, ini adalah hasil penelitian dari William Glasser. Jadi sudah diteliti bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau seumpama saya berhasil membuat anak kok duduk diam dengan tertib, itu sejatinya bukan saya yang menduduk diamkan mereka, tapi mereka sendiri yang memutuskan untuk mau duduk diam. Apakah mereka bisa bergerak? Bisa. Misalkan ketika saya ajar, mereka bisa seperti itu, bisa tertib. Tapi ketika diajar guru lain, belum tentu. Kalau motivasinya eksternal tadi, sehingga kita harus paham dulu bahwa sebenarnya yang membuat kita ini ada ilusi kita bisa mengontrol murid itu sebenarnya bukan kita, tapi murid itu sendiri. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kemarin pernah saya obrolkan dengan Bu Ratna. Jadi penguatan positif misalnya kita memberikan hadiah atau reward atau bahkan pujian. Jadi itu sebenarnya adalah motivasi eksternal. Anak kalau kita biasakan dengan ini, mereka pasti akan biasa. Saya mau melakukan disiplin kalau saya diberi, atau kalau saya karena dipuji sama Pak Nugroho ya saya manut. Tapi kalau saya diajar Pak Agus karena galak ya saya nggak manut. Jadinya seperti itu. Ketika kita memberikan positif terus itu juga kurang baik. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi seperti kita mengkritik atau kamu kok gak pernah mengerjakan PR tuh ya, apa kamu gak kasihan sama Pak Nugroho. Seperti itu sebenarnya juga negatif hasilnya untuk anak. Kenapa? Mereka akan merasa rendah diri. Mereka pertama, oh bahwa saya ini ternyata orang yang gagal, nyatanya Pak Nugroho kecewa dengan saya. Itu efek negatif dari kritik dan membuat murid merasa bersalah. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol anak. Jadi seakan-akan kalau kita sudah besar, kita gurunya, berarti kita berhak untuk kontrol anak. Itu juga ilusi semata. Nah, kita lanjut. Ini dasarnya adalah teori motivasi. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu, itu sebenarnya mereka hanya
memenuhi apa yang mereka inginkan. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Timbangannya saya dihukum Pak Nugroho, timbangannya saya dilokno Pak Nugroho, saya tak menang, saya tak nurut apa katanya Pak Nugroho. Jadi motivasi yang pertama itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dua motivasi ini disebut motivasi eksternal. Jadi motivasi yang timbul dari luar dirinya. Nah, disiplin positif itu menekankan pada motivasi yang ketiga. Ini yang kita tekankan pada anak-anak. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasinya keluar dari internal. Mereka mau melaksanakan aturan karena mereka merasa bahwa saya harus melakukan aturannya. Contoh sederhananya seperti ketika kita menggunakan helm. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu Pak Guntur menggunakan contoh itu. Saat kita berkendara sepeda motor menggunakan helm, ada yang motivasinya takut ditilang, ada yang motivasinya supaya nanti kalau ada apa-apa ada yang melindungi kepala saya. Jadi kalau motivasinya karena takut ditilang, berarti masih motivasi yang pertama, menghindari hukuman eksternal, betul. Tapi kalau sudah tertanam bahwa saya harus pakai helm karena kalau terjadi apa-apa nanti ada yang melindungi kepala saya, itu sudah motivasi internal. Nah, di disiplin positif itulah yang mau kita kembangkan kepada anak. Bagaimana caranya anak itu betul-betul sadar bahwa hal yang kita beritahukan itu penting. Hukuman dan hadiah tidak akan membuat anak menjadi disiplin, karena hanya akan mengontrol perilaku murid yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran mereka yang sesungguhnya. Jadi ketika kita memberikan hukuman atau kita memberikan hadiah, itu kita mematikan potensi yang sesungguhnya, karena kita terlalu banyak memberi motivasi dari eksternal tanpa kita kembangkan motivasi internalnya seperti apa. Di catatannya, kemudian kita lanjut. Dampak negatif penghargaan. Jadi ini yang pernah sempat saya diskusikan dengan Berata kemarin, bahwa kalau memberikan penguatan seperti ujian itu bagaimana? Apakah tidak boleh? Ya, ini kita pelajari bersama dulu. Yang pertama, penghargaan itu merusak hubungan. Misalnya dalam satu kelas ada anak yang pintar satu, terus kita puji terus anak tersebut, maka kita sama saja merusak hubungan anak itu dengan temannya. Kenapa? Karena temannya pasti iri. Setiap anak kan punya kelebihan masing-masing, tapi kalau kita hanya memuji satu anak saja, yang lain mesti iri. Terus apa akibatnya? Mereka akan merusak hubungan antara si anak tadi dan yang pintar tadi. Kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sudah diteliti oleh Alfie Cohen. Jadi Alfie Cohen ini pakar yang meneliti tentang dampak negatif dari penghargaan. Jadi ketika ada 2 orang yang diteliti, satu diiming-imingi penghargaan dan satunya tidak, maka yang lebih tepat itu hasilnya lebih baik itu yang tidak diiming-imingi. Terus yang ketiga, penghargaan juga menurunkan kualitas dan kreativitas. Sama, ketika kita mengiming-imingi anak, mereka konsentrasinya akan terpecah, terus mereka tidak bisa maksimal. Jadi yang diinginkan itu adalah hadiahnya. Terus yang keempat, penghargaan itu menghukum bagi siapa? Bagi yang tidak dapat hadiah. Model kita seakan-akan, oh berarti yang tidak pernah kita puji itu gak pintar. Nanti dampaknya akan ke sana. Kita menghindari itu semua. Ada 4 ini tadi. Nah, kesimpulannya, apakah tidak boleh puji murid? Boleh. Tapi dengan catatan, jangan sampai membuat si A yang kita puji tadi merasa ketagihan untuk dipuji, merasa menjadi motivasi eksternalnya dia, dan jangan sampai membuat teman-temannya yang tidak dipuji itu merasa minder karena tidak dipuji. Jadi paling tidak ya kita puji semuanya, karena semua anak kan punya kelebihan masing-masing. Itu dampak negatif dari penghargaan. Catatan lagi. Terus bagaimana cara kita membentuk disiplin positif? Dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid sejak awal. Jadi kita tanamkan dulu nilai-nilai kebajikannya.
Ini adalah contoh beberapa nilai kebajikan. Tapi yang paling gampang kita terapkan adalah nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai ke bernalar kritis. Terus juga termasuk nilai. Itu yang kita tanamkan. Ini yang dari luar negeri, mulai dari peduli, rajin dan lain sebagainya. Keteguhan hati sampai pengertian. Itu adalah nilai, contoh dari nilai ini. Nah, nilai-nilai ini mau kita apakan? Nilai-nilai tadi yang kita jadikan keyakinan kelas. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Saya yakin sudah, tapi bentuknya akan beragam. Bahkan saya sendiri salah. Tahun 2324 saya buat keyakinan kelas itu salah, bukan keyakinan, tapi peraturan. Karena nanti kita belajar bersama apa bedanya keyakinan sama peraturan. Nah, lanjut ya. Jadi cara menanamkan disiplin positif tadi dengan menanamkan nilai-nilai. Tidak dengan dipuji atau takut hukuman, tapi kita tanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Kembali. Oh, ya. Nah, ini pengertiannya. Keyakinan kelas adalah beberapa pernyataan abstrak yang berisi nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk ditunaikan secara sadar atau secara sadar oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai yang tadi yang kita pelajari, contohnya profil pelajar Pancasila dan yang ada di tabel tadi, itu kita sepakati di dalam kelas. Keyakinan kelas adalah peraturan atau tatanan, sedangkan peraturan adalah tatanan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan. Saat anak melanggar peraturan, mereka sudah menanggung hukuman, motivasi eksternal kan? Sedangkan saat keyakinan yang dilanggar, murid akan merasa menyesal secara pribadi, karena itu adalah motivasi internal. Jadi kalau peraturan itu kita sudah menyediakan hukumannya atau konsekuensinya, sedangkan kalau keyakinan itu tidak. Kita bargaining dengan anak, kita restitusi kalau istilahnya. Kita restitusi si anak ketika dia melanggar peraturan, tidak langsung dihukum, tapi kita restitusi. Pelanggarannya di apa? Apa nilai yang dia langgar dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih lengkap. Ini bedanya peraturan dan keyakinan dulu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi tidak datang ke sekolah tepat waktu boleh, tepat seperti itu masih boleh. Yang tidak boleh itu ketika ada nanti kalimat yang bersifat negatif. Jadi ketika ada yang negatif, kita rubah menjadi positif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak kan negatif. Kita rubah membuang sampah pada tempatnya. Tidak datang terlambat, kita rubah menjadi datang tepat waktu. Ini sudah pernah diulas di gugus kemarin kalau tidak salah seperti ini. Ini contoh untuk kelas 1. Jadi kalimatnya masih sangat jelas, belum abstrak karena yang membuat kelas 1. Kita lanjut contoh kelas 5. Selalu bersikap positif. Nah, nilainya sudah langsung muncul, bukan dalam kalimat lagi, tapi selalu bersikap positif. Nilainya bersikap positif. Senantiasa menjadi anak, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang terakhir, senantiasa membantu. Jadi lebih kompleks kalimatnya daripada yang kelas 1 tadi. Kalau tadi kan setiap anggota kelas perlu. Kalau yang kelas 5 seperti ini. Nah, contoh kelas 7. Contoh yang satunya lagi kelas 7. Nah, lebih kompleks lagi. Langsung nilainya yang di highlight. Pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nilai yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan
segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nilai yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, harapannya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu setiap anak hafal, sehingga kita ketika membuat keyakinan kelas bukan kalimat yang panjang-panjang, tapi nilainya yang kita garis bawahi. Misalnya ini hormat, terus bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi tidak kita ancam dengan hukuman atau kita iming-imingi dengan hadiah. Kalau saya Bapak Ibu pengalaman di kelas 5 yang ini yang mau habis, saya dulu membuat masih peraturan belum keyakinan. Anak hadir tepat waktu, jika terlambat hukumannya piket. Anak harus mengerjakan PR, kalau tidak mengerjakan hukumannya hafalan Yasin 2 ayat. Walaupun hukumannya itu sifatnya positif, misalnya kayak saya tadi kan menghafalkan Yasin 2 ayat, itu kan sifatnya positif, tapi masih dalam bentuk hukuman. Itu yang kita hindari. Jadi kita selesaikan masalahnya. Misalnya anak terlambat, kita selesaikan. Kenapa kok anak terlambat tadi? Kita cari solusinya. Itulah prinsip dari restitusi yang akan kita pelajari setelah ini. Kita ke keyakinan kelas dulu. Baik, saya lanjut. Itu sudah contohnya. Sekarang kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau keyakinan kelas kan sudah dibuat tadi, misalkan sudah ada 5 poin keyakinan kelas. Kemudian kalau dilanggar bagaimana? Apakah harus kita hukum atau konsekuensi atau kita beri restitusi? Ini bedanya. Ininya sakit, mungkin makanya lama. Oke, kita ulas satu-satu nih. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Misalnya ada anak datang terlambat. Bejo, kamu datang terlambat, kamu saya hukum lari keliling lapangan. Nah, hukuman sifatnya menyakitkan. Kalau konsekuensi, misalnya kita sudah membuat peraturan kelas, Bejo kamu terlambat, konsekuensinya piket 2 hari misalnya. Sesuatu yang harus terjadi. Tapi juga ada dampak negatifnya, bawahnya tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu yang pendek, karena dia harus menanggung hukumannya atau konsekuensinya. Sedangkan restitusi tidak, Bapak Ibu. Restitusi merupakan pilihan dari anak tersebut. Kemudian restitusi adalah menguatkan anak untuk jangka waktu yang panjang. Ketika anak melakukan pelanggaran, dia tidak merasa down, tapi kita bombong supaya dia tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan cara restitusi. Contohnya kalau ada anak yang terlambat, kita tidak langsung menghukum. Kamu kalau hukuman kan langsung gitu, kamu terlambat, lari keliling lapangan. Kemudian kalau konsekuensi seperti tadi, kalau terlambat konsekuensinya adalah piket 2 hari misalnya. Itu konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, kita tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Anak-anak, di pagi hari ini Pak Nugroho mau mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang menjadi cita-cita seperti apa kelas kita selama ke depan. Misalnya kamu mau kelas ini menjadi seperti apa, kita sepakati di sini. Kita buat keyakinan bersama. Apa fungsinya keyakinan tersebut? Supaya kamu punya mimpi. Karena mimpi adalah kunci. Katanya Nietzsche kan, mimpi adalah kunci. Ya, tahu lah begitu. Tahu. Oke. Jadi keyakinan kelas adalah nilai yang kita sepakati bersama untuk kita apakan kelas kita ini. Tulis dulu judulnya. Keyakinan kelas. Oke. Untuk menyingkat waktu, coba siapa
yang mau mengusulkan atau punya usulan? Oke, Mas Vito, berdiri Mas Vito. Suaranya yang keras Mas Vito. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, bisa dituliskan di papan tulis. Oke. Nanti kamu punya usulan apa silahkan. Curahkan semua keinginanmu atau idemu yang kamu inginkan untuk kelas kita ini. Satu, datang. Empat. Waktu. Oke, terima kasih Mas Vito. Ayo, siapa lagi yang punya usulan? Ya, Pak. Oke, Mas Rafa, berdiri dulu. Apa yang kamu usulkan? Menyayangi teman. Menyayangi teman, boleh. Ayo. Dua. Menyayangi teman. Oke, terima kasih untuk Mas Rafa. Ayo, siapa lagi? Yang Putri kok tidak ada sama sekali ini, ayo. Kamu pengen buat kelas kita seperti apa? Yang Putri? Yuk. Oke, Mbak Vivi. Bisa sambil berdiri, yang keras. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke, bagus. Yuk, bisa kamu tuliskan usulanmu di depan kelas. Menjaga kebersihan. Oke, terima kasih Mbak Vivi. 1, 2 tadi Putra, 3, 4 berarti Putri. Yuk, siapa yang mau menyampaikan usulan? Oke, Mbak Tia. Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat. Boleh, ayo bisa dituliskan. Tidak datang terlambat. Oke, terima kasih Mbak Tia. Nah, 1, 2 Putra, 3, 4 Putri. Sudah adil ya. Sekarang yang berikutnya siapa yang punya usulan lagi? Oke, Mas Papan. Memakai Yang keras, yang keras. Memakai seragam dengan lengkap. Memakai seragam dengan lengkap. Oke, bisa dituliskan. Ya, memakai seragam dengan lengkap. Memakai seragam dan lengkap. Oke. Ayo, siapa lagi? Ini jumlahnya ada banyak tapi baru ada 5. Oke, Mbak Rara bisa berdiri. Yang keras. Mengembalikan barang pada tempatnya, boleh. Yuk. Yuk, baru ada 6 calon keyakinan. Yuk, jumlahmu kan 20. 20. Ayo yang lain. Yuk, kamu pengen kelas ini seperti apa? Kamu pengen meyakini hal yang seperti apa? Siapa? Enggak? Vina? Enggak apa-apa, ayo sampaikan apa yang kamu inginkan. Vina? Tidak? Sabil? Ya, Mas Sabil, Cimbanter. Memakai seragam sesuai jadwal. Memakai seragam sesuai jadwal, boleh, ayo maju. Memakai seragam sesuai jadwal. Oke, terima kasih Mas Sabil. Ayo lagi, ayo sebanyak-banyaknya. Ini nanti akan kita jadikan satu semuanya. Jadi tidak semuanya ditulis, tidak.
Ayo, siapa lagi? Mbak Asam? Naya? Mbak Tasya? Akmal? Aurel? Salsa? Safa lagi? Rafano? Afkar? Ayo kan, harus punya kan? Ayo. Apa ayo? Apa yang kamu inginkan di kelas ini? Nah, Tidak merusak barang. tidak merusak barang. Ayo, boleh ditulis ke depan. Tidak merusak barang. Tidak merusak barang. Oke, dua lagi ayo, biar 10. Dua lagi, Ilham. Ayo apa? Harus nyari. Ayo, apa yang ada di pikiran kamu, apa yang ada di dalam hatimu, keluarkan. Ezra, Ilham, yang belum berpendapat tadi, ayo, Safa, Vina, ayo, masih dua lagi, ayo, paling tidak ada 10, nanti baru kita simpulkan. Oke, masih Ilham. Membawa buku sesuai jadwal. Ya keras. Membawa buku sesuai jadwal. Oke, membawa buku sesuai jadwal. Bisa kamu tulis. Yuk, satu lagi. Simputri ya, Simputri. Yuk. Tasya, Safa, Bina, Asa, Naya, Aurel. Yuk. Apa saja yang ada di dalam pikiranmu, ada di hatimu, yang pengen kamu wujudkan di kelas ini? Apa coba? Terima kasih Mas Ilham. Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Sah? Tasya. Apa dia? Menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas. Oke, bisa ditulis. Menjaga fasilitas kelas. Ada lagi sebelum kita simpulkan untuk keyakinan kelas kita apa? Tina, sudah? Oke, cukup. Terima kasih Mbak Tasya. Baik, anak-anak. Ini kan ada 10 hal yang sudah kamu tuliskan di papan tulis. Dari ke-10 itu ada beberapa yang mirip atau satu tema. Coba kita analisa bersama dulu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 10, mana yang sekiranya itu sama atau membahas satu topik yang sama? 1 dan 4. 1 dan 4, atau saya bacakan dulu saja. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua, menyayangi teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, tidak datang terlambat. Yang kelima, memakai seragam dengan lengkap. Yang keenam, mengembalikan barang pada tempatnya. 7, memakai seragam sesuai jadwal. 8, tidak merusak barang. 9, membawa buku sesuai jadwal. Dan yang 10, menjaga fasilitas kelas. Nah, dari 10 poin ini ada beberapa yang sama atau mirip atau membahas hal yang sama. Jadi Mas Vito sempat mengusulkan 1 dan 4. 1 dan 4, datang tepat waktu, tidak datang terlambat. Bisa kita jadikan 1, 4. Nah. Terus adakah yang sama topiknya dengan datang tepat waktu dan tidak datang terlambat? 5. Mas Rafa, 5 dan 7 memakai seragam dengan lengkap. 7 memakai seragam sesuai jadwal. Nah, oke. 5 dan 7. Nanti kita jadikan 1. Terus yang poin berapa lagi? 8 dan 10 tidak merusak barang, menjaga fasilitas.
Terus mana lagi? Menyayangi teman, menjaga kebersihan, mengembalikan barang pada tempatnya, membawa buku sesuai jadwal, dan menjaga fasilitas kelas. Berarti menjaga fasilitas kelas ini bisa juga dengan ini ya, mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, sama toh? Kan pada karo menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas. Saya ulangi lagi. Yang pertama tentang kedatangan waktu ya, datang tepat waktu dan tidak datang terlambat. Terus menyayangi teman, menjaga kebersihan, memakai seragam dengan lengkap sama dengan memakai seragam sesuai jadwal, satu topik. Terus mengembalikan barang pada tempatnya, tidak merusak barang, dan menjaga fasilitas kelas, itu sudah satu topik. Dan yang terakhir adalah membawa buku sesuai jadwal. Dari situ mari kita simpulkan dulu. Misalnya yang pertama, datang tepat waktu dan datang tidak terlambat, itu berarti nilai apa? Kedisiplinan, pinter untuk Mas Rafa. Jadi nilai yang kita sepakati bersama adalah kedisiplinan. Keyakinan yang pertama adalah kedisiplinan. Terus yang kedua, menyayangi teman. Berarti kata kuncinya adalah menyayangi. Nilainya adalah kasih sayang. Ini kasih sayang. Terus menjaga kebersihan. Nilainya kebersihan. Nah, ini memakai seragam dengan lengkap dan memakai seragam sesuai jadwal. Kira-kira juga ada? Gimana bahasa Bin? Ketertiban sama dengan kedisiplinan. Kerapian ya sama juga. Kalau menghargai diri itu bagaimana? Kamu menghargai dirimu dengan cara pakai seragam yang bagus, yang lengkap, termasuk juga caramu ngomong. Itu ya. Jadi nilainya menghargai diri sendiri. Maksudnya di sini menghargai diri sendiri dan orang lain itu kamu juga tidak sekedar berpenampilan rapi, tapi kamu juga harus menghargai orang lain dengan tidak membuli, tidak mengata-ngatai, tidak mengejek dan lain sebagainya. Bisa dipahami toh? Kita lanjut. Terus nih, mengembalikan barang pada tempatnya, menjaga fasilitas kelas, dan tidak merusak barang. Nilai apa juga? Mengembalikan barang pada tempatnya, tidak merusak. Nilai tanggung jawab. Tadi membawa buku sesuai jadwal. Kira-kira masuk apa ya? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Masuk ke sini enggak? Masuk ke mana? Kedisiplinan. Jadi ini bisa kita masukkan ke. Jadi kita punya 5 nilai atau 5 nilai yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Saya coba, siapa yang mau menuliskan kalimatnya? Kedisiplinan. Mana coba? Saya beri contoh satu aja ya. Keyakinan kelas 5B yang pertama adalah
menjaga kedisiplinan. Nah, keyakinan kelas kita yang pertama adalah menjaga kedisiplinan. Sepakat? Oke. Terus nilai yang kedua, kasih sayang. Gimana kalimatnya? Siapa yang mau mengusulkan? Mas Vito? Yang lain? Gimana kalimatnya? Ada usulan? Kalimat tadi saya mati loh. Rafa, Mas Rafa, ayo. Buat kalimatnya yang lebih enak. Kalau tidak ada yang berani, saya tuliskan gini: bersikap kasih sayang. Setuju? Sepakat? Kita ke keyakinan yang ketiga, menghargai diri sendiri dan orang lain. Kebersihan. Oke, Mas Abil, menjaga kebersihan. Ada yang punya usul lain? Tidak. Oke, saya tulis menjaga keyakinan yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Sekarang keempat, keyakinan yang keempat dengan nilai menghargai diri sendiri dan orang lain. Siapa yang mau mengusulkan kalimatnya? Oke, Rafa? Bersikap menghargai diri sendiri dan orang lain. Bagus sekali usulannya. Gimana yang lain? Setuju saja? Oke. Bersikap menghargai diri sendiri dan baik anak-anak, yang terakhir sekarang nilai yang kita sepakati yang kelima adalah bertanggung jawab. Siapa yang mau membuat kalimatnya? Mas Vito. Bersikap tanggung jawab. Bersikap tanggung jawab. Nah, sekarang kita ulas bersama lagi sebelum benar-benar disepakati. Yang pertama, keyakinan kelas kita adalah menjaga kedisiplinan. Yang kedua, bersikap kasih sayang. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, bersikap menghargai diri dan orang lain. Dan yang terakhir atau yang kelima, bersikap tanggung jawab. Gimana anak-anak? Disepakati, disetujui? Sepakat? Perlu kita tambah? Perlu kita tambah? Perlu kita kurangi? Tidak. Oke, jadi setelah kita sepakati 5 keyakinan kelas kita, besok akan Pak Nugroho cetak di banner, lalu semua anak-anak tanda tangan di bawah. Keyakinan kelas 5B: 1. Menjaga kedisiplinan. 2. Bersikap kasih sayang. 3. Menjaga kebersihan. 4. Bersikap menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, bersikap tanggung jawab. TTD paling pas Nugroho ya, anggota kelas 1 sampai 20 semuanya harus ada. Nah anak-anak, keyakinan kelas inilah yang menjadi nilai-nilai kita saat kamu berada di kelas ini. Tidak boleh membuli karena harus menyayangi teman, menjaga kebersihan berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus bersikap tanggung jawab berarti kalau Rafa pinjam pensilnya Tasya harus dikembalikan, tidak boleh dipek. Atau Rafano kalau pinjam penghapusnya Cila ya dikembalikan, jangan disimpan sendiri, jangan dipek. Gitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Saya harapkan kita semua bisa menerapkan keyakinan yang sudah kita
Oke, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Pak Nugroho mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazi, Kepala UPT SD Negeri Kebonsari 1 Tuban. Bersyukur sekali dengan adanya penggerak yaitu Bapak Nugroho Budi Utomo SPD. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Pak Nugroho masuk sebagai guru penggerak ini menginspirasi kepada teman-teman khususnya di UPT SD Kebonsari 1 untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan saya juga berharap kepada Pak Nugroho setelah memperoleh ilmu dari CGP, calon guru penggerak, segera didiskusikan atau disampaikan kepada teman-teman sehingga mutu pendidikan yang ada di UPT SD Kebonsari 1 khususnya dan umumnya yang berada di negara kita tercinta Republik Indonesia ini semakin lama semakin menjadi jauh lebih baik untuk mengikuti atau melaksanakan perubahan-perubahan atau paradigma-paradigma baru yang ada di dunia yang eranya semakin lama semakin era digitalisasi, sehingga dengan adanya Pak Nugroho sebagai guru penggerak di UPT SD Kebonsari 1 ini semoga menjadikan virus-virus yang baik untuk teman-teman. Demikian yang kemarin juga sudah mendesiminasikan praktek baik. Mudah-mudahan itu bisa segera kita implementasikan, walaupun toh dalam perubahan itu tidak semudah kita membalik tangan. Tetapi kalau kita mulai dengan niat, visi, dan misi yang sama, insya Allah desiminasi baik ini akan segera dilaksanakan atau menjadi darah daging siswa-siswi yang ada di UPT SDN Kebonsari 1. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam bahagia, salam sehat tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.